Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like, I highly appreciate it. Thank you guys and enjoy the video. Hai friends, kalian ada yang lagi mau apply visa turis Amerika? Kalau iya, tonton ini sampai habis karena ini mungkin akan menjadi penyelamat kalian supaya visanya kalian gak ketolak dan duitmu gak melayang. Janji lagi. Sebelum tinggal di Amerika seperti sekarang, aku tinggal di Indonesia dan menjalani hubungan long distance relationship dengan suamiku sekarang, yang sebelumnya dia dinas di Jepang dan akhirnya dia dipindahkan ke Amerika. Disitulah masalah datang ya, karena aku selama ini dengan mudah ke Jepang karena visanya mudah, dan ketika dia pindah ke Amerika aku harus apply visa. Natal pada saat itu keluarganya mengundang aku untuk datang, aku apply visa karena ngerasa sudah jago bikin visa. Aku udah pergi kemana-mana, pasporku juga penuh. Kalau nggak salah pada saat itu udah tinggal 2 lembar lagi bahkan. Jadi aku nggak melakukan riset sama sekali tentang visa Amerika. Aku ngerasa pede banget. Terus pekerjaanku juga bagus. Aku punya bisnis dan bisnisku juga baik pada saat itu. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya semua yang biasanya ditanyakan sama kedutaan di negara manapun ya, untuk memastikan orang Indonesia ini punya uang atau punya pekerjaan yang tetap dan tidak akan menjadi warga negara ilegal di negaranya. Penyaringan visa tuh sebetulnya itu aja intinya gitu. Jadi ingat ya, tugas kedutaan dimanapun itu menyaring orang-orang yang apply visa ke negaranya itu dengan cara memastikan apakah orang ini punya pekerjaan, punya harta yang cukup, terus dia punya keterikatan yang kuat dengan tanah airnya gitu. Kenapa? Karena mereka ingin memastikan orang ini tidak menjadi warga negara ilegal di negaranya mereka, memastikan tidak ada orang asing masuk dengan niat-niat buruk gitu. Kalau kalian seperti basicnya apa yang diinginkan kedutaan dengan menyaring kalian, maka akan lebih mudah untuk memprediksi kalian ditolak atau tidak gitu ya. Kembali ke ceritaku ya. Pertama apply visa ke Amerika, wawancaranya cuma 3 menit, pertanyaannya standar, mau kemana, aku jawab jujur, mau ketemu sama pacarku dan keluarganya, diundang. Dan sebentar banget, nggak sampai 3 menit, aku dikasih surat pink ya, yang artinya penolakan. Hancur banget hatiku pada saat itu. Udah, jangan bercanda. Cuma aku telepon suamiku sekarang ini, bilang bahwa aku ditolak. Dan suamiku pada saat itu bilang, coba lagi. Nggak mungkin mereka nolak kamu punya pekerjaan yang bagus, kamu punya bisnis, kamu punya rumah, kamu punya mobil di Indonesia. Mereka menolak apa? Coba apply lagi. Bahkan ibunya pun ikut-ikutan bantu ya, ibunya seorang profesor dokter dari University Colorado. Dia ngundang pakai kop surat University of Colorado untuk ngundang aku karena kebetulan bisnisku juga di bidang pendidikan tinggi gitu ya, ngirim anak-anak Indonesia ke luar negeri untuk kuliah gitu. So dibuatlah seperti itu dengan kop surat dan segala macam. Seminggu kemudian aku apply. Lagi-lagi tidak melakukan riset yang cukup di Google dan segala macam. Aku apply karena pede banget kan, sudah punya visa dari Europe, Schengen, terus semua deh, you name it. And then aku diwawancara sama konsuler yang sama, cewek bule ya gitu. Dan pas dia lihat aku, dia mungkin masih ingat karena baru seminggu yang lalu, dia bilang, kamu duduk lagi ya, kamu diwawancara sama temanku, sama partnerku yang satunya lagi gitu. Oke, aku duduk lagi di situ. Aku sudah overthinking, kenapa ya? Dugaanku pada saat itu adalah karena kalau dia nanti menolak aku lagi, aku jadi sangat sakit hati sama dia, makanya dia akan nyuruh partnernya untuk nolak aku, mungkin kayak gitu kali ya. So aku duduk lagi dan akhirnya dipanggil sama ini, kali ini cowok itu, diwawancara, ditanya-tanya yang kayak misalnya, siapa yang biayain kamu ke sana, pakai uangku sendiri ya. Pertanyaan cukup banyak, cukup ramah segala macam, tapi lagi-lagi kertas pink guys yang keluar, ditolak lagi yang kedua kali. So hilang 5 juta lah ya udah ya di situ. Tapi ada kesamaan dari 2 orang ini, mereka ngasih surat pink itu dan ngebuletin visa fiancé. Yang cowok, konsuler yang cowok juga buletin visa fiancé, kamu pakai yang ini kata dia gitu. Kalau yang cewek tadi nggak bilang apa-apa, kalau yang cowok tuh bilang pakai visa fiancé.
disitulah kayaknya aku mulai ngerti itu maksudnya mungkin aku salah visa kali ya. Gitu, bukan karena syaratnya aku kurang dan segala macam. Habis itu barulah mulai nge-google segala macam. Di situ aku baru tahu bahwa jangan pernah sekali-sekali kalau mau apply visa Amerika bilang mau ketemu pacar. Pokoknya pakai visa turis tapi mau ketemu pacar tuh nggak boleh gitu. Karena memang ya sudah salah visa. Kalau memang mau turis ya turis aja jalan-jalan gitu kan, sediakan hotelnya dan segala macam. Tapi kalau sudah mau ketemu pacar itu namanya visa kunjungan atau pakai fiancé visa. Yang mau kita bahas hari ini adalah visa turis. Karena aku banyak sekali ditanya-tanya di DM-ku baik di Facebook maupun di Instagram-ku, bantuin aku dong, bikinin aku surat sponsor dong untuk masuk ke Amerika. Aku ditanyain tentang itu. Nah, ini aku jawab ya. Jadi mungkin aku gagal 2 kali dan setelah apply yang ketiga akhirnya keterima itu untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa sekaligus to humbling me down gitu ya, untuk merendah hatikan aku gitu supaya jangan songong gitu mentang-mentang lu udah punya banyak koleksi visa dari mana-mana lu ngerasa masuk ke Amerika gampang gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan juga mungkin untuk ngajarin kalian beberapa tips yang akan aku kasih ke kalian ini ya. I make 2 mistakes so you don't have to. Buat kalian yang mau apply visa turis Amerika, tips yang pertama dari aku adalah pelajari dan baca dengan seksama visa apa yang terbaik buat kamu di websitenya Kedutaan Amerika. Semakin dalam risetnya kamu, semakin bagus. Jangan malas membaca, setelah itu analisa kasusmu sendiri, karena setiap kasus tuh beda-beda. Baru dari situ pilih jenis visa yang cocok. Aku kasih contoh, kemarin aku baru saja mengundang produserku yang sekarang sudah aku pecat untuk datang ke Amerika. Kasusnya dia adalah dia punya pekerjaan yang bagus, tapi tidak punya tabungan yang baik. Seperti pada umumnya anak muda di Indonesia kan ya, tabungannya belum mencapai puluhan juta ataupun ratusan juta. Nah, jika kasusnya seperti itu, kalian harus tahan dulu untuk berangkat ke Amerika. Kumpulkan bukti-bukti keuangan dulu, misalnya pinjam dari orang tua, pinjam dari om, paman, kayak gitu, selama beberapa bulan untuk dimasukin ke rekeningnya kalian dan rekening aktif untuk membuktikan. Contoh kasus yang berikutnya adalah mungkin kalian punya uang tuh 100-150 juta, bagus ya untuk apply visa. Tapi kalian tidak punya pekerjaan. Lagi-lagi ini umum tuh di Indonesia dan bukannya aku menggeneralisir, tapi yang nanya-nanya ke aku rata-rata seperti itu ya, belum punya pekerjaan. Apapun itu tujuannya ya, apakah di sana mau bekerja dengan visa turis atau apa, itu di luar konteks video ini gitu. Kalau seperti itu caranya, ini tidak disarankan, tapi kalian harus meng-create suatu pekerjaan atau jadi bisnis misalnya, atau bekerja dulu gitu ya untuk mendapatkan satu posisi. Karena ini penting sekali untuk apply visa turis itu, 2 hal itu harus punya ya, keuangan yang mencukupi dan pekerjaan yang baik. Masuk ke tips yang nomor 2, yaitu adalah resource dari kedutaan itu adalah yang paling bagus. Jadi awali risetnya kalian dari websitenya kedutaan. Jangan mulai dari obrolannya orang, gosipnya orang, kata si A gampang loh bikin visa ini. kalian percaya, kata si B Cukup kok uang 25 juta bisa apply visa dan di granted. kalian percaya ya. Jangan. Jadi semua awali dari websitenya kedutaan dulu, dimengerti dulu semuanya, karena toh ada bahasa Indonesianya gitu kan ya. Jadi dipahami benar-benar. Setelah itu baru bertanya ke banyak sumber dengan basisnya tetap dari kedutaan. Jadi ketika basic ilmunya sudah benar, sudah lengkap, kalian bisa tanya second opinion dari orang-orang. Kenapa? Karena bisa saja orang-orang itu berbohong. Kedutaan tidak mungkin berbohong. Contohnya dia apply visa terus di granted dan dia sudah sampai di Amerika. Pas kalian tanya ke dia, dia bilang gampang tahu apply visa tuh. Udah apply aja, gua aja dengan modal seadanya cukup kok. Padahal bisa saja dia berbohong. Bercanda. Mungkin saja dia berangkat dengan dokumen yang sudah diedit sebelumnya, jadi kelihatan sangat meyakinkan sehingga dia apply visanya bagus. Sementara kalian tidak ada dokumen yang diedit, berarti kan salah informasi tuh yang seperti itu gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya sama orang. Ada juga yang misalnya apply visa Amerika tuh susah banget bro, gue sampai 5 kali nggak tembus-tembus, padahal gue punya uang 300 juta, 400 juta. Rupanya ternyata dia bohong. Rupanya mungkin dia ketahuan
pernah abuse visa sebelumnya, makanya visanya nggak pernah bisa di-granted gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya sama kata orang. Sementara di video ini aku coba mengarahkan ke jalur yang benar, karena banyak banget yang tanya sana sini dan dijawabnya asal-asalan tuh di komunitas lowongan kerja Indonesia Amerika dan segala macem lah yang ada di Facebook, atau yang tanya-tanya ke aku katanya bisa pakai surat sponsor ya dan segala macem. Nggak bisa gitu ya. Jadi pastikan benar-benar baca dengan baik websitenya, baru bertanya berdasarkan basic itu gitu, apa yang kira-kira sesuai dengan kasusmu pada saat itu. Yang ketiga, konsisten, yaitu jangan apply visa turis tapi ketika diwawancara kamu bilang kamu mau ketemu sama saudara. Jangan apply visa turis terus pas diwawancara kayak aku keceplosan, aku memang pengen ketemu sama pacarku. Nggak keceplosan, emang aku mau jujur ya, aku ketemu pacarku diundang. Jadi konsisten gitu. Kalau visa turis ya turis, berarti apa yang harus kamu siapkan? Bookingan hotel, terus itinerary, kalian mau kemana aja, objek wisatanya apa saja, terus dananya cukup atau tidak. Kalau misalnya sehari itu $200, kalau kalian 7 hari kan harus punya minimal 1.400, belum sama tiket pesawat tuh ya. Jadi seperti itu gitu, konsisten semua. Dari dokumen yang kalian siapkan, bookingan hotel, tiket pesawat, tabungan, cuti perusahaan, dan segala macam itu semua konsisten, biasanya akan di-granted visanya. Jadi kalau memang kamu apply visa turis Amerika, tapi pas di sananya mau kerja misalnya, aku nggak akan ngejudge ya, jangan sampai ketahuan lah. Kalian harus latihan secara psikologis di depan kaca kayak gitu untuk memastikan nggak ada ekspresi kalian yang bisa dilihat kalian bohong, karena trust me, they know. Aku sangat tidak menyarankan yang ini jelek-jelekin negara ya guys ya, tapi ya itu it's up to you gitu. At the end of the day itu keputusannya kalian. So pastikan ketika kalian apply visa turis, kalian sudah siap ketika ditanya-tanya, bahkan kadang-kadang pertanyaannya melenceng. Emang di California objek wisata yang kamu mau lihat apa gitu? Sementara mungkin di kepalanya kalian sudah kepikir gue sebetulnya mau ke Nashville ketemu sama si Alina, karena Alina punya pekerjaan untuk gue gitu. Nah nanti kamu jadi bengong kan, hah California, kejebak deh ya kan. So pastikan semuanya konsisten. Itu yang keempat, jangan sombong, jangan ngerasa semuanya akan baik-baik aja seperti aku dulu ya gitu. Aku sombongnya karena ngerasa sudah pergi ke banyak negara, sudah apply visa, udah ngerti caranya apply visa, tapi ternyata nggak semua negara sama metodenya. Intinya semuanya harus kembali kepada riset yang benar. Pengalaman dari teman-temannya kalian itu mungkin saja berarti, tapi jangan percaya semuanya juga. Bisa saja mereka melebih-lebihkan. Jadi tetap harus dipikir logisnya baik-baik. Yang berikutnya yang sering ditanyain sama teman-teman ke aku adalah, apakah paspor harus ada isinya? Boleh nggak kosongan banget gitu paspornya? Jawabannya adalah nggak penting paspornya sudah keisi penuh atau kosong sama sekali, nggak ada masalah selama bukti-bukti yang kalian sampaikan masuk akal, mereka bisa terima. Pas diwawancara nyambung, paspornya kosong pun akan tetap di-granted. Tapi kalau memang kalian pernah pergi ke suatu negara lain ya, terutama negara-negara maju seperti Australia, Belanda, Inggris, Jerman, negara-negara Eropa kayak gitu, ada capnya, kalian balik lagi, itu helping, membantu juga gitu. Karena dari situ kan bisa dilihat sejarahnya kalian ya, bahwa kalian nggak pernah abuse visa. Artinya nggak pernah datang ke suatu negara terus lama-lama di sana gitu. Pasti kalian selalu balik lagi, itu kemungkinan nolong. Tapi nggak harus kalian seperti itu, kosong pun asal jelas dokumennya bisa. Itu juga menjawab bagi kalian yang mungkin pernah kerja di Jepang, mungkin pernah kerja di Jerman, terus overstay. Ini banyak nih di Jepang ya, kalau di Jerman nggak mungkin. Terus apply visa Amerika, itu juga akan jadi masalah. Biasanya mereka nanya, kenapa kamu bisa sampai overstay kayak gini? Kenapa kamu abuse visa atau ilegal seperti ini tinggal di negara orang gitu. Dan itu kalian harus jawab. Jawabannya kalian juga menentukan apakah visa kalian diberikan atau tidak. Lalu yang berikutnya yang masih berhubungan sama dokumen, surat sponsor, surat undangan dari keluarga, surat sponsor dari aku misalnya ke kalian, itu nggak berarti sama sekali di kedutaan Amerika. Kalau kamu salah apply visa ya ditolak juga.
aku kurang apa gitu ya. Aku punya perusahaanku memang ingin kerjasama dengan Colorado University untuk masuk anak-anak Indonesia untuk kuliah di University of Colorado, tetap aja ditolak karena nggak nyambung. Lu visa turis kok mau melakukan kerjasama bisnis gitu. Jadi nggak usah lagi tanya-tanya. Kak, bisa sponsorin aku nggak ke Amerika? Bisa bantuin bikin undangan nggak? Nggak ngaruh. Kalau mau apply visa turis, ya siapkan saja yang kalian mau kunjungi berapa hari. Kalau perlu ikutan tours and travel jauh lebih baik begitu daripada minta sponsorship dari orang-orang yang sudah ada di Amerika. Lalu yang berikutnya, dan yang ini yang paling penting, mengalahkan segalanya ya. Pastikan kamu punya attachment yang kuat dengan Indonesia. Kalau kamu nggak bisa buktiin, visanya ditolak. Attachment itu apa? Itu bisa berupa kerjaan, keluarga, bisnis, terus properti, tanah, rumah, kayak gitu ya. Tapi yang paling utama adalah kerjaan. Walaupun kalian masih ngontrak, masih ngekos, selama kalian punya pekerjaan yang bagus, kalian pasti di granted visanya. 98% di granted. Contohnya misalnya begini, kalian bekerja sebagai teller di bank swasta dan masih tinggal ngontrak di kontrakan petakan misalnya kayak gitu, itu kemungkinan besar visanya di granted. So, pekerjaan itu yang paling utama. Jadi kalau kalian nggak punya tabungan cukup, tapi punya pekerjaan yang bagus dari perusahaan swasta atau perusahaan negeri, misalnya pegawai negeri kalian tuh, itu biasanya kemungkinan besar visa-visanya di granted. Pebisnis juga kalau bisa membuktikan, aku tuh dulu bahkan bawa aktenya perusahaan, tapi kalau memang visanya salah ya salah aja gitu. Jadi kalau memang kalian pemilik perusahaan, pastikan perusahaannya sudah terdaftar, punya NPWP dan segala macam gitu ya. Itu dibawa. Nih loh, saya punya perusahaan, saya ingin jalan-jalan, memang ingin jalan-jalan ke Orlando, misalnya kayak gitu. Itu biasanya di granted. Kalau pengangguran, cuma kerja, part-timer, tapi punya tanah dan segala macam, asal bisa buktiin bahwa kalian nggak kerja pun karena kalian tuan tanah, jadi punya uang, di granted juga. Jadi semoga ini dipahami, maksudnya apa, tujuannya mereka bukan untuk mencari orang kaya, tapi untuk memastikan orang ini hidupnya cukup layak sehingga kecil kemungkinannya dia untuk overstay di Amerika atau cari kerja di Amerika gitu. Walaupun mereka kadang-kadang suka salah juga ya, pura-pura kelihatannya oke-oke aja di Indonesia, tanahnya banyak, rumahnya banyak, segala macam, ternyata nggak balik-balik juga ke Indonesia dan kerja di Amerika itu banyak. Tapi itulah intinya, untuk memulai apply visa itu kalian harus membuktikan ke mereka bahwa kalian tuh solid, punya pekerjaan yang bagus, punya harta dan segala macam, dan nggak ingin kerja di Amerika. Berikutnya tentang keuangan, sediain uang yang cukup yang harus ada di rekening kalian yang aktif. Kalau bisa lebih dari 3 bulan, aktif dan wajar gitu ya. Maksudnya adalah diambil 10 juta, dimasukin 15 juta, diambil 8 juta, pokoknya aktif gitu. Kalau kalian bisa membuktikan 1 tahun, bawa laporan keuangannya selama 1 tahun, itu jauh lebih baik lagi gitu. Tapi kalau enggak, ya 3-4 bulan ke belakang kelihatan bahwa itu uang memang aktif dipakai, nggak cuma kelihatan sekali kalian pinjam ke om gitu ya 100 juta dan itu bertahan gitu nggak diambil-ambil, itu mencurigakan ya. So harus kelihatan seperti keluar masuk gitu. Lalu yang berikutnya, pada tahap wawancara, lakukan wawancara ini dengan tegas, santai, sopan, terus konsisten dari jawaban satu ke jawaban yang lainnya, dan dokumen-dokumen yang kalian sediakan, kalian konsisten. Kalau kalian bilang saya adalah peternak udang, kalian bisa jelaskan gitu loh, dari proses pembibitan udang sampai panen udangnya seperti apa. Kadang-kadang itu ditanyain gitu. Tujuannya untuk memastikan kalian ini bohong apa enggak gitu. Jadi lakukan dengan santai, dengan detail, nggak berbelok sana sini. Pokoknya latihan lah ya untuk bicara seperti itu. Pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya simple-simple aja. Mau kemana, kenapa ke kota itu, terus di sana ada saudara nggak, kamu sama siapa saja ke sana, terus kerja di mana kamu di sini, boleh cuti, nama bosnya siapa, gitu. Berkembang ke arah sana. Tapi kalau kalian bisa lihat garis merahnya adalah kalian sedang dianalisa, ini orang bohong nggak, valid nggak cerita-ceritanya, gitu ya.
tips-tipsnya. Semoga ini ngebantu. Jika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan komen di bawah supaya aku bisa bantu untuk ngejawab. Kalau memang tidak terjawab, aku akan bikinkan video lain yang khusus pertanyaannya kalian. Terima kasih guys, selamat mencoba, semoga berhasil dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di Amerika. And I'll see you on my next video. Bye-bye.